Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa ini adalah minggu yang kedua di mana ibadah tidak bisa kita selenggarakan di dalam gedung pertemuan karena kita mengikuti anjuran daripada pemerintah, dan tentu kita saling menjaga supaya tidak terjadi kontak satu sama yang lainnya, supaya penyebaran COVID-19 tidak menimpa di antara Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah bahwa ada seorang ibu yang sudah single parents. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan dan dia cerita, "Pastor, bagaimana nanti kalau saya tua? Saya takut kalau saya sakit." Pastor memperhatikan ibu ini dengan baik. Dan pastor ini hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan tidak lama berikutnya ibu ini memberikan pertanyaan yang kedua kepada pastor. "Pastor, bagaimana nanti kalau saya sudah punya mantu? Saya khawatir kalau mantu saya tidak baik dan tidak setia kepada saya." Akhirnya pastor ini bertanya kepada ibu yang single parent ini, "Ibu, apakah ibu memang sakit hari-hari ini?" Ibu ini jawab dengan tegas, "Tidak." "Terus kenapa ibu berkatakan kalau sakit?" Yang kedua, pastor ini tanya, "Kalau melihat ibu usianya masih muda, adakah waktu dekat ini ibu akan memiliki menantu, atau berapa usia anak ibu?" Ibu ini berbicara dan menjawab, "Anak saya yang pertama baru kelas 1 SD. Dan anak saya yang kedua baru berusia 4 tahun. Terus kapan ibu akan punya menantu?" "Mungkin 15, mungkin 20 tahun lagi." Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita melihat sesuatu kekhawatiran. Bahkan tidak jarang orang yang mengaku dirinya adalah beriman, beribadah, percaya kepada Kristus secara luar biasa, tetapi ternyata masih menyimpan kekhawatiran yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, hari-hari ini kita banyak melihat kekhawatiran karena faktor media sosial, karena faktor pemberitaan, karena faktor ada WA group, mungkin pertemanan yang terus memberitakan tentang bagaimana virus 19 yang sedang mewabah ini. Tapi baiklah, sebagai hamba Allah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita beribadah. Kita lihat sebentar bagaimana kitab Ulangan mencatat, memberikan satu warning kepada kita, dan itu meneguhkan kita dalam situasi yang seperti ini. Saya bacakan dari Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saya ulangi sekali lagi. Ayat B-nya berkata, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika saya baca ayat ini memberikan kita pengharapan, kepastian, tentu buat Bapak Ibu yang mendengar, jemaat yang terkasih, bahwa Tuhan menjamin selama kita dekat dengan Tuhan, ketika kita ada dalam Tuhan, ketakutan yang berlebihan harusnya tidak boleh terjadi atas kita. Keraguan yang mendalam tidak boleh melebihi iman kita. Bahkan dia berkata, "Jangan patah hati, karena aku tidak meninggalkan engkau."
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menepati janji firman-Nya. Tentu bukan kita menantang maut. Tentu bukan kita tidak berhikmat. Tentu kita tetap ikut anjuran pemerintah. Tetapi ketakutanmu tidak pernah menyelesaikan masalahmu. Kekhawatiranmu tidak mengubah kehidupanmu hari esok. Tapi imanmu memberikan kepastian bahwa Allah yang berjanji ada bersama dengan kita. Haleluya. Kita teringat juga Mazmur Daud pada Mazmur yang ke-91 yang hari-hari ini ayat ini sering saya lihat diperkatakan di banyak tempat, di banyak status media sosial seseorang, tentu orang Kristen, yang mengatakan dalam Mazmur 91 ayat 5 berkata demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Mazmur 91 ayat 6 berkata, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan. Mazmur 91 ayat 8 berkata demikian, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Sekali lagi saya tegaskan, Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11 dari Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi kemanapun Bapak Ibu ada, percayalah ada Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menjaga saudara dan saya. Ayat 12 dari Mazmur 91 berkata demikian. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Begitu indah janji Tuhan. Begitu indah apa yang Tuhan katakan melalui pemazmur Daud ini. Tuhan katakan ada proteksi, ada pertolongan. Bahkan ayat 6 tadi berkata, ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Pertanyaannya begini loh Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bila mana ayat ini digenapi Tuhan? Bila mana Mazmur Daud ini hidup dalam hidup kita? Ini bukan masalah hafal, bukan masalah tahu ayat ini. Tapi ada satu tuntunan yang Tuhan telah sampaikan juga termasuk dalam Mazmur 91 ini. Bila mana ayat-ayat ini digenapi dalam situasi yang seperti ini. Bila mana ayat-ayat ini memberikan kepastian, memberikan jaminan supaya kita aman. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat yang pertama. Supaya janji-janji Tuhan Mazmur 91 ayat 5 sampai 12 ini digenapi. Nah, Mazmur 91 ayat 1 berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi ada syaratnya. Adalah orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Artinya kita ada dalam rencana Tuhan. Kita ada dalam proteksi Tuhan. Kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita ada dalam rencana Tuhan. Kita tidak menentang firman Tuhan. Kita melakukannya justru. Bahkan kita terus bergerak secara dinamis. Mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Nah, syarat yang kedua Bapak ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya Mazmur 91 ini digenapi oleh Tuhan atas hidup kita. Saya membaca Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat ke-14. Ini pijakan yang luar biasa. Alkitab berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saya ulangi sekali lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku.
Ayat ini jelas sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda sampai hari ini diluputkan dari virus corona, virus demam berdarah, dan virus apapun juga, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena vitamin yang kita minum, bukan karena kita bersembunyi di mana, tetapi lebih daripada itu Mazmur 91 ayat 14 ini jelas mengatakan, ketika engkau melekat kepadaku, kata Tuhan. Saudara dibentengi karena saudara melekat kepada Tuhan. Saudara diluputkan karena saudara melekat kepada Tuhan. Saudara diproteksi karena saudara melekat kepada Tuhan. Dan Anda mengenal nama Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan ayat 16 berkata demikian. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang datang daripadaku. Ada janji ketika kita melekat. Panjang umur Tuhan berikan atas kita. Panjang umur, keselamatan, kemuliaan, tentu janji yang indah. Surga menjadi bagian atas hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu persis bahwa hari-hari ini mungkin ada intimidasi, ada kekhawatiran. Manakala kita mendengar sahabat kita, orang tua kita, bahkan ada banyak pemimpin-pemimpin rohani yang dipanggil Tuhan. Saya mau katakan, apapun yang Tuhan buat itu indah. Tapi Mazmur 91 mengingatkan kita, kalau engkau ada dalam naungan Tuhan, kalau engkau melekat kepada Tuhan, semua janji yang difirmankannya, proteksi, penyertaan, bahkan engkau diluputkan, itu pasti digenapi atas kita. Tetap sukacita dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak berkumpul di satu tempat gereja, percayalah Allah hadir dalam keluarga kita. Allah ada dalam keluarga saudara, Allah ada dalam doa-doa saudara, bahkan Allah ada dalam setiap pergumulan saudara. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami Engkau izinkan tetap beribadah online di rumah kami masing-masing. Tidak mengurangi rasa hormat dan hikmat kami kepadamu. Sebab perenungan firman itu telah disampaikan. Dan firman-Mu tidak akan pernah kembali berlalu dengan sia-sia. Engkau lihat anak-anak-Mu yang ada di rumah. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau lepaskan. Firman-Mu dalam Ulangan dan dalam Mazmur 91 akan digenapi atas hidup kami. Ketika kami ada dalam naungan-Mu. Ketika kami melekat dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, firman-Mu pasti Engkau genapi. Janji-Mu pasti Engkau lakukan. Keluarga kami diberkati, keluarga kami dipulihkan. Tidak ada kekhawatiran kami simpan, tidak ada ketakutan yang berlebihan yang patut kami pertahankan. Sebab Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih. Pujian, hormat, dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Dan biarlah kasih karunia Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, yaitu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Tuhan, pertolongan Roh Kudus turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.